Technical View Pound-Sterling 10 Mei 2021 jam 14.45 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.4069 dan low 1.4014. Running price sekarang di 1.4058. Oke, ini area yang sebetulnya tidak terduga ya, karena kemarin kita sempat memperkirakan akan ada penurunan terlebih dulu sebelum akhirnya tembus dari zona bullish flag. Ya, memang ini adalah bullish flag, jadi ini adalah bullishnya, bagian tiangnya, kemudian ini adalah bagian flagnya. Lalu kemudian pasca dia menembus di hari Jumat yang lalu, seharusnya kita akan mendapati pola kenaikan lanjutan dan kemungkinan akan setinggi dari bagian tiang tersebut. Oke, saya coba ukur terlebih dulu. Saya asumsikan tiangnya adalah ini, jadi kemungkinan kita akan mendapatkan area ketinggian persis seperti ini dengan ketinggian yang sama. Nah, oke, kalau gitu saya pindahkan di sini, berarti saya akan mendapatkan 1.4239. Artinya, mungkin saja hal tersebut bisa tercapai dalam beberapa periode mendatang. Well, of course, bukan hari ini, karena untuk data ekonomi sendiri agak relatif sepi, baik itu dari kawasan Eropa, Inggris, maupun dari Amerika sendiri. Jadi kemungkinan kita akan secara teknikal, ini akan sideways dan bisa saja terjadi koreksi terlebih dulu. Tapi secara keseluruhan, trennya memang kenaikan. Hanya saja saya berharap akan terjadi pullback sampai zona at least 1.4000, di mana ini adalah zona yang sebelumnya menjadi area puncak dari tiang ataupun flagpole tersebut. Nah, kemudian Fibonacci retracement 1.4080 dan juga 1.3982 itu yang akan kita intai. Sementara di grafik H4-nya, potensi pergerakan sayangnya memang di sini belum menunjukkan pola penurunan ya, belum ada penutupan gap karena memang kemarin dibuka atau ditutup dengan gap ya. Jadi kemarin ditutup dengan candlestick ini di 1.3980, sementara pagi ini kita mendapati pembukaan di 1.4028. Jadi setidaknya yang tadi saya gambarkan ya, ini miniaturnya ya, kalau di daily seperti ini, di H4-nya jauh lebih kelihatan. Ini adalah zona 14000 yang tadi saya sebutkan. Ya betul, 14007 kurang lebih. Jadi estimasinya seharusnya kita akan mendapati penurunan terlebih dulu, barulah dia kenaikan. Oke, karena dia sudah ada di next candle, H4 bisa saya tarik areal Fibonacci retracement seperti ini. Anda lihat saya menarik dari areal yang paling rendah, karena ini adalah katakanlah ini sebagai zona penurunan terakhir sebelum akhirnya dia naik ataupun rally. Dan ini adalah gap yang kita perhitungkan sebagai titik puncaknya 1.4069. Jadi kemungkinan kalaupun misalkan dia turun atau estimasi untuk mencari area buy on dip, perkiraan saya di antara 2 atau 38.2% di 1.3988 ataupun di 23.6% di 1.4019. Berarti titik tengah di area ini 4004 atau 4007 itu sangat-sangat ideal. Jadi ini penurunan ekspektasinya, lalu kemudian silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.4005 sampai 1.4015. Target pertama adalah 1.4080 dan target kedua adalah 1.4105. Sementara untuk stop loss saya rasa cukup 1.3965 atau Anda bisa turunkan di bawah 50% area. Itu pun kalau catatannya Anda melakukan buy on dip-nya di kisaran 38.2% di 1.3988. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 10 Mei 2021 jam 14.49 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2176, low 1.2135 dan running price 1.2140 dengan arah sedang mengalami penurunan. Saya rasa cukup wajar dengan arah tertinggi 1.2176, mengingat zona biru ini adalah zona resisten yang memang sangat tangguh dari beberapa waktu yang lalu, dan kali ini dia baru tersentuh pertama kalinya ya, setelah ya let's say ini periode 26 Februari 2021. Lalu kemudian sekarang berada di bulan Mei, berarti selisih sekitar 3 bulanan ya. Dan kalau misalkan kita harapkan untuk kenaikan lanjutan sangat wajar, karena minggu lalu kita sudah sempat bahas terkait dengan pola yang terjadi ya. Jadi ini adalah tren kenaikan, lalu kemudian dia turun ini adalah sebagai koreksi karena dia tembus dari zona trend channel ini. Lalu kemudian sangat wajar dan persis di inisiasi ya, dengan triggernya adalah hammer. Kemudian dia berbalik dan akhirnya 3 candle ini membentuk pola yang kita sebut dengan Morning Star. Dan akhirnya terkonfirmasi sangat positif, sangat bagus di hari Jumat dengan
bantuan dari data NFP dari Amerika yang anjlok ya. Lalu kemudian untuk kali ini karena dia sudah berada nempel di area tersebut, saya rasa yang sangat wajar adalah memang dia akan terjadi hadangan dan harusnya tergelincir. Tapi karena candlestick sebelumnya dua candle adalah bullish, saya rasa penurunan akan relatif terbatas dan ekspektasi kita adalah limited reaction ya, limited range dan juga karena data-data ekonomi yang relatif sepi untuk hari ini. Jadi konversinya dia koreksi sedikit lalu kemudian nantinya akan terpantul, or mungkin aja totally dia akan tutup sebagai doji candle kembali. Lalu kemudian di grafik keempatnya ini yang saya lakukan ya, Anda lihat dari dua potensi support ya. Support pertama sudah ditembus, itu adalah di 1.2147. Oke, support kedua itu akan berada di zona biru ini, itu berarti di kisaran 1.20 atau 1.2112 ternyata ya. Jadi kita bisa saja melakukan zona buy di zona level support pertama atau level support kedua atau di antaranya, artinya di tengah-tengah. Nah, kalau lihat dari pola pergerakannya harusnya berarti ini tangga menopaki ke atas. Jadi kalau lihat hambatan di grafik daily memang agak wajar kalau ada penurunan, tapi let's hope di H4 ini limited reaction atau limited correction. Jadi Anda bisa segera melakukan buy di zona 1.2124 ataupun 1.2145. Target pertama adalah 1.2185 dan target kedua adalah 1.2240, atau mungkin Anda turunkan di 1.2220 karena areal tersebut juga termasuk areal resisten yang sangat-sangat penting. Sementara untuk stop loss silakan gunakan di 1.2075. Selalu gunakan stop loss dan risk manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.